Menjadi orang Kristen yang punya pendirian sulit hari-hari ini. Menjadi anak Tuhan yang teguh pada pendirian iman itu sangat sulit hari-hari ini. Tapi setiap saudara yang hadir pada saat ini, jadilah anak Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali kebenaran tetap kebenaran. Amin, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan baik buat kita semua. Terima kasih kepada Kepala Sidang yang mempercayakan saya untuk melayani firman Allah pada pagi hari ini. Saya diberi tema seperti yang sudah terpampang di depan saudara, full talent, strong character. Penuh talenta atau talenta penuh, kuat karakternya kuat. Kalau saya pakai istilah lain, good talent, talentanya bagus, tapi juga karakternya kuat. Mari kita baca satu ayat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-25 ayat 14. Mazmur 25 ayatnya yang ke-14. Puji Tuhan. Nah, sudah dapat, boleh saya jemput berdiri. Ini bukan ciri khas GPDI. Ini sebenarnya memang pola Alkitab. Para imam mengajarkan umat Israel kalau membaca firman Tuhan dihormati betul-betul. Ya, diajak jemaat berdiri membaca Taurat Tuhan. Puji Tuhan ya. Nah, jadi ini pola Alkitab. Mari sama-sama ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. 2, 3. Tuhan bergaul kami dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Full talent, strong character. Firman Allah pagi hari ini akan lebih menekankan tentang karakter yang kuat. Suatu ketika seorang anak Tuhan, kita tunggu sejenak sampai semua pelayan sudah masuk supaya mereka tidak ketinggalan berkat Tuhan. Suatu ketika seorang anak Tuhan, jemaat, dia bertanya, Pak Pendeta, itu pendeta itu bagus ya, dia khotbah bagus, fasih lagi Pak Pendeta. Tapi saya mau tanya nih Pak Pendeta, Pak Gembala, saya mau tanya, tapi kok dia suka bohong ya? Gak bisa dipegang ucapannya, suka bohong ya. Saya hanya diam sedikit tersenyum. Saya tahu siapa. Nah, ini good talent, bagus talentanya, tapi karakternya itu bobrok, lemah, ya, tidak kuat karakternya. Saya sudah pulang ke Manado tahun lalu, bulan September, Agustus akhir. Di salah satu sidang jemaat, bertanyalah wakil kepalanya, Kak, panggil saya Kak karena kakak rohani, yang ini, ibu ini, bisa nggak dia pelayanan? Saya kenal siapa ibu ini. Dia singernya bagus, suaranya memang bagus, suaranya lebih bagus dari banyak jemaat. Dan dia juga kalau WL bagus. Bisa nggak dia melayani? Loh, kenapa tidak bisa? Dia talentanya bagus, nyanyi
Setahu saya tentang orang ini. Tapi dia bilang, tapi Kak, oh tapi apa? Dia kan sudah pisah dengan suaminya. Sekarang dia tinggal dengan laki-laki lain. Baru di situ saya kaget. Nggak usah tunggu lama sih, kalau begitu nggak bisa. Karakternya ini loh. Oke, talenta bagus, full talent. Tapi karakternya bobrok, saudara. Itu nol di hadapan Tuhan. Benar, saudara, tema ini kita mesti kuat dengan karakter hari-hari ini. Amin, saudara. Karakter dan tema ini itu selaras dengan visi dan misi yang ada di depan saudara. Semoga harapan besar melalui tema ini akan membawa saudara bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Karakternya kuat, karakternya terpuji, talentanya juga diberkati. Jadi mana yang penting malam kita? Talenta atau talent atau karakter? Dua-dua penting, tapi saya katakan saudara, mesti ada yang prioritas. Dua-dua penting, tapi mesti ada yang terpenting. Dan lebih penting dari itu adalah karakter. Kenapa saudara? Orang yang punya talenta, orang yang bahkan full talent, belum tentu saudara dia itu punya strong karakter yang kuat. Tetapi menurut firman Tuhan, orang yang kuat karakternya, orang yang karakternya sesuai firman Tuhan, bertumbuh dewasa serupa seperti Kristus, pasti akan memiliki talenta. Kenapa saudara? Orang yang berfokus kepada karakter, maka Tuhan akan mengaruniakan kepadanya talenta, karunia. Kenapa? Karena talenta itu, apalagi karunia itu sumbernya dari Tuhan. Kelirunya banyak kalian ini mengejar talenta. Oh saudara, mengejar karunia. Full karunia, full talenta, tapi karakternya tidak berkenan kepada Tuhan. Alkitab mencatat ada satu jemaat yang sangat menonjol di Alkitab. Itu jemaat Korintus. Kitab Korintus mencatat jemaat Korintus ini adalah jemaat yang diberkati sebenarnya secara rohani dalam tanda petik. Kenapa saudara? Di jemaat Korintus ini, jemaat berkarunia roh, bernubuat, berbahasa lidah, dengan berbagai macam karunia lagi saudara. Tapi ironisnya di jemaat Korintus inilah di sana ada dosa perpecahan. Di Korintus ini ada dosa percabulan. Bapak dengan anaknya, bapak dengan anaknya hidup bersama. Di Korintus inilah terjadi blok-blok. Ternyata saudara, talent karunia itu, karisma itu belum tentu itu tidak jadi ukuran kedewasaan Tuhan. Tapi mari kita kejar itu karakter itu. Amin saudara. Otomatis Tuhan akan tambahkan terus talenta karunia. Amin. Haleluya. Pertanyaan, bagaimana saudara bisa tahu bahwa kita sebagai anak Tuhan? Sebelum saya lanjut, bukan berarti jangan selalu berpikir talenta itu tidak penting. Itu penting, karunia itu penting, karena itu akan membawa jemaat lebih bertumbuh dan bertumbuh, melengkapi jemaat bertumbuh dalam kedewasaan.
Nah sekarang pertanyaan tadi, bagaimana saudara bisa tahu bahwa saudara itu punya karakter yang kuat, strong character? Apa indikasi bahwa jemaat anak Tuhan itu punya strong character ini? Ada yang tahu? Nah ini yang kita mau lihat pagi hari ini. Kembali di ayat tadi. Izin saya minum dulu. Nah. Tuhan, sama-sama ya kita baca ya, puji Tuhan ya. Sini ada ayat 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Garis bawahi 3 kata yang ada di ayat ini. Takut akan Dia. Takut akan Tuhan. Boleh sama-sama kita katakan kalimat ini 2, 3. Takut akan Tuhan. Saya yakin suara saudara masih bisa lebih keras. 2, 3. Saya yakin ibu-ibu coba sebutkan 3 kata ini lebih keras ketika saudara keras suaranya di rumah. 2, 3. Suami-suami, apakah suara ibu-ibu seperti ini kerasnya waktu Anda petik? Takut akan Dia, takut akan Tuhan. Orang yang strong karakter itu, orang yang kuat karakternya itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat apa sih yang dimaksud takut akan Tuhan di sini. Takut akan Tuhan dari perspektif Alkitab, sudut pandang Alkitab, firman Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya memiliki rasa hormat, juga gentar, kagum, hormat, gentar, kagum kepada atau atas otoritas Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan, dia hormat saudara, dia hormat, dia kagum atas otoritas kuasa Tuhan, atas pribadi Allah yang berkuasa dan berotoritas. Jadi ketika kita takut, gentar, hormat akan otoritas Tuhan, keberadaan Tuhan, maka engkau itu disebut anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Pengertian lain dari takut akan Tuhan itu tunduk akan firman Tuhan dan mentaati perintah-perintah. Jadi kita akan disebut takut akan Tuhan kalau kita tunduk kepada firman Tuhan, kemudian kita taat melakukan firman Tuhan. Itu menurut namanya takut akan Tuhan. Saudara benci yang namanya kejahatan. Saudara tidak suka dengan dosa. Itu baru takut akan Tuhan. Tapi kalau kita masih kompromi dengan dosa, masih suka nyenggol-nyenggol dosa, berarti engkau belum termasuk orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Kata takut akan Tuhan ini juga bicara tentang
kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada firman Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang taat, berserah penuh kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan, kepada kehendak Allah melalui firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang taat kepada Tuhan, total taat akan Tuhan. Haleluya. Total berserah, total submisi, taat penuh. Ada bahasa teologi yang menggunakan unconditional submission, penyerahan, ketaatan tanpa batas. Orang yang takut akan Tuhan itu, saudara, bukan kalau tapi walau. Orang yang takut akan Tuhan, garis bawahi, bukan kalau tapi walau. Artinya begini, walau situasi kondisi apapun, sekali Yesus tetap Yesus. Walau situasi kondisi apapun, sekali kebenaran tetap kebenaran. Bukan kalau saya itu tidak suka dengan berbohong, misalnya saya itu tidak mau berbohong, kecuali kalau jika dia katanya tidak mau berbohong, tapi kecuali, nah ada kecuali, itu bukan total submission, itu bukan taat sepenuhnya. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang taat sepenuhnya. Amin, saudara. Dan itu sudah diteladankan oleh pribadi yang bernama Tuhan Yesus. Kita baca ayat dari Filipi pasal 2 ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 8. Kenapa kita anak-anak Tuhan mesti bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus? Kenapa kita anak-anak Tuhan mesti menjadi jemaat yang mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus? Karena kita mau belajar dari pribadi yang namanya Yesus. Nih, sama-sama lagi kita baca. Saya senang karena ini ajaran firman Tuhan. Tuhan pesan kepada Musa dan secara khusus kepada Yosua, ini ajarkan kepada umatku Israel, dan saudara adalah orang Israel rohani. Amin. Supaya apa? Memperkatakan firman Allah ini. 2-3, dan dalam keadaan ini baru 60% yang baca ya. Oke, 2-3, dan dalam keadaan ia telah merendahkan dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus oleh kehendak Bapa di surga, dia diutus ke dunia ini untuk menebus manusia, supaya siapa yang percaya kepada dia beroleh keselamatan, beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, Tuhan Yesus rela turun ke dunia, bukan cuma sampai turun ke dunia. Firman Allah katakan, dia taat sampai mati di kayu salib. Inilah yang namanya total submission, menyerah penuh kepada kehendak Bapa di surga. Tidak setengah-setengah, total. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita juga mau belajar seperti Yesus, menyerah penuh, taat penuh kepada Tuhan. Maka saudara akan disebut sebagai orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Nah dari kata takut akan Tuhan inilah
muncul satu kata yang namanya integritas. Integritas, apa sih itu integritas itu? Integritas itu adalah keselarasan antara ini dengan ini dan ini. Apa yang ada di hati itu cocok dengan yang di mulut. Apa yang ada di hati itu sesuai yang di sini. Apa yang keluar dari mulut itu sama dengan yang di sini. Jangan seperti sebuah lagu, lain di mulut, lain di hati. Bukan integritas. Dari kata integritas ini muncullah yang namanya kejujuran. Muncullah yang namanya bertanggung jawab. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang punya integritas. Orang yang punya integritas adalah orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab. Haleluya, setuju, katakan amin. Sama saudara. Yang keluar di mulut mesti sama dengan di sini. Itu baru namanya orang yang punya karakter Kristus. Itu indikasi orang yang punya karakter Kristus. Sama. Tidak suka berbohong, dapat dipercaya, punya dedikasi dan lain sebagainya. Saya SD, saya ingat persis di kampung saya ada seorang penjual ikan. Biasa kami panggil dia Bu, bukan ibu, bapak, tapi panggilnya Bu. Dia dari kampung sebelah di pinggir pantai. Datang dia jual ikan. Tantah. Kalau di Manado tante itu tantah. Mami saya tanya, ini ikan satu ikan biasa ada sekitar 4 atau 5 ekor. Ini ikan berapa Bu? Kata mami saya masih SD. Oh, ini masih ada yang harga 2.000, ada yang harga 3.000. Waktu pasti bilang, oh ini 2.000 apa 3.000? Mami saya tawar 1.500 coba Bu, masnya 1.500 saja. Oh, terjadilah transaksi tawar-menawar. Jadilah 2.000 satu ikan. Saya belum begitu mengerti, tapi saya ingat. Nah sebelum ini Bu ini pergi, dia bilang, Tante gembala, dia tahu mami saya gembala aja. Tante gembala, jangan bilang-bilang Pak orang lain kalau tante kita ada kasih harga 2.000. Mami saya cuma senyum karena tahu juga siapa yang ibu ini. Saya pun main, dapat ikan satu ikan 2.000. Sampai lagi tetangga saya lagi main-main di mana, ketemu lagi sama bu ini, terjadi lagi tawar menawar, jadi lagi 2.000. Dia bilang lagi sama ibu tante yang di situ, tetangga sebelah, tante jangan bilang sama orang lain kalau ini 2.000 ya. Dan hampir setiap orang sudah dia pergi, dia bilang jangan bilang-bilang. Nggak jujur, ya kan? Nggak jujur. Ada yang jual baju. Berapa ini Bu? Baju 150.000 maksudnya. Terjadi tawar menawar. 100 aja lah Bu ya, 100 aja. Oh, mana bisa 100? Modal aja 80.
Modal aja 125, masih bisa 100. Padahal dia dapat beli 50.000. Modal aja 125, mana bisa 100? Jemaat yang berdagang jujur ya, ingat baik-baik. Lebih baik gak usah ucapkan daripada ucapkan tahu-taunya bohong. Saya dari Jakarta belasan tahun yang lalu itu, di antara teman saya khotbah di salah satu persekutuan di Bintaro. Rupanya saudara di gudang itu, ya gudang ya saya datang ibadah kan. Saya kaget ibadahnya di satu ruangan yang besar, tapi di dinding-dinding itu sudah ada sampel semua, mulai dari sendal, sepatu, tas, macam-macam, ada gantung saudara, ya, digantung di sini. Kami ibadah di ruangan itu. Pas teman saya ini yang pimpin persekutuan itu bilang, selesai kami doa, ibadah persekutuan itu hari Selasa, saya ingat persis itu, sudah ini pas bosnya ada, jadi kita ngomong. Kadang-kadang bosnya nggak ada, sekarang bosnya ada, ayo kita ngomong, ayo kita ke kantor. Jadi memang bosnya ajak di kantor. Sudah, saya selesai di kantor situ, di saudara, di dinding itu ada juga contoh-contoh saudara, tas, sepatu dan lain sebagainya. Dari kasual, olahraga dan lain macam-macam saudara, sepatu dengan tas dan lain sebagainya. Nah, selesai kami bicara, dia bilang, pas Pak Pendeta, kami sudah survei di Kalimantan Barat, belum ada belum ada katanya orang yang dipercaya untuk jadi agen di sini. Ini peralatan ini dari Cina, ditaruh dari pabrik, udah ini Pak Pendeta. Saya yakin kalau Pak Pendeta itu jujur juga bisa dipercaya. Nah, yang saya mau pada akhirnya karena saya bukan di situ bagian saya bukan pengusaha sepatu dan tas, saya pengusaha kayu soalnya saya kayu salib ya, puji Tuhan. Nah, yang saya tertarik dia bilang, Pak Pendeta, ini karena saya suka olahraga badminton, jadi saya tertarik ke racket. Dia bilang, ini Pak Pendeta ada racket macam-macam di sini. Pak Pendeta, ini kalau Pak Pendeta jual di sana, ini mereka kasih harga, ini ada yang beli 400, ada yang 600, ada yang di atas itu, satu racket. Bapak Pak Pendeta itu cuma ambil dari kami ini antara 150, paling tinggi 250. Pak Pendeta tinggal atur saja penjualan di sana, dia pasar di sana. Saya walaupun saya bukan orang bisnis, tapi lumayan juga untungnya terus jual di sana. Dia tawarin saya yang di sana di Kawal, tapi sudah lewat itu. Nah, saya nggak di Singkawang, saya udah di Singkawang. Saya tawarkan ke jemaat, tapi jemaat itu kurang respon, jadi tidak jadi. Nah, sekarang produk itu saya sudah banyak di toko-toko sini, masuk di mall. Cuma yang saya mau cerita begini, saya datang dari salah satu toko olahraga, saya lihat sama persis racketnya, dia jual 600-an. Saudara, di gudang itu cuma sekitar 150 sampai 200. Saya tawar sama adalah 300-400 bisa naik. Modal aja bilangnya sekitar 300 atau 400. Padahal saya tahu persis modalnya cuma sekian. Bohong itu dosa. Kata lagu anak sekolah minggu, bohong itu dosa. Sama-sama, bohong itu dosa. Semua bohong. Coba lagi lagi. Bohong. Kenapa sudah takut keras suaranya? Ulang lagi. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong.
lagu suami. Tapi kenyataannya banyak saudara, anak-anak Tuhan yang tidak memiliki yang namanya kejujuran atau integritas, otomatis dia tidak punya karakter yang benar. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, nggak gampang saudara ya, nggak gampang. Dan itu bukan cuma di mulut, dari dalam ini sebenarnya. Moral kita juga saudara ya, ditantang untuk benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Saya sedikit bersaksi lagi saudara, nggak apa-apa, karena ini kan realita kehidupan. Belasan tahun lalu saya ditawarkan menjadi PNS, jadi penyuluh agama Kristen di Singkawang. Datanglah petugasnya, Pak, Bapak aja lah ya, nanti mau disekolahkan sekitar berapa bulan di training atau apa, berapa bulan, nah nanti sudah, karena dia lihat saya sudah memenuhi syarat, sudah S1, STH, adalah syarat-syarat yang Bapak pasti. Oke, saya tanya dulu, jadi bagaimana nanti? Walaupun saya sudah punya gambaran, bagaimana nanti kalau saya jadi PNS? Apakah saya akan kantor terus? Iya, Pak, iya. Berarti tiap hari saya harus datang di kantor? Iya, Pak. Waduh, nggak bisa. Saya kan selain gembala, saya juga kadang-kadang diundang pelayanan keluar, ada acara-acara gereja, nggak mungkin saya tinggalkan. Bagaimana? Gampang Pak itu. Bapak datang Senin aja, Bapak tanda tangan aja sampai hari Jumat atau Sabtu, waktu saya lupa waktunya, tanda tangan aja itu, nanti dia bisa diatur itu Pak Pendeta. Pak, bisa diatur Pak itu. Oh begitu ya? Ya seminggu sekali, 2 kali tidak apa-apa Bapak datang, tanda tangan. Nanti diwakilkan atau bisa saja Bapak datang. Hati saya sebagai hamba Tuhan tidak sesuai, pertanggungjawaban moral saya itu tidak sesuai, integritas saya diuji di situ sudah, melakukan hal yang tidak benar, saya harus membohongi ini berarti loh. Saya bilang maaf, terima kasih untuk tawarannya, tapi saya tidak bisa menerima tawaran. Makanya saya tidak jadi PNS sampai sekarang. Bukan berarti PNS di sini semua ada. Saya tahu PNS di sini semua berintegritas. Ragu dalam tepuk tangannya, saya tahu PNS di sini semua berintegritas. Termasuk yang swasta, semua berintegritas. Jujur, bertanggung jawab, tidak mudah disuap, apalagi saudara, tidak juga menyuap dan lain sebagainya. Saudara, kita mesti jadi anak Tuhan yang strong karakter kita, yang kuat karakter kita, yang berintegritas. Jangan gara-gara cuma duit, jangan gara-gara cuma jabatan popularitas. Akhirnya saudara, karakter Kristiani kita tercoreng. Orang yang strong karakter itu, orang yang bisa dipertanggungjawabkan, jujur, berintegritas, itulah orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Kita mau belajar dari satu tokoh di Alkitab. Karena Pak Gembala bilang mesti kasih tokoh di Alkitab ya, untuk jadi teladan selain pribadi Yesus yang paling utama. Kita buka Kejadian 37. Ada seorang yang kita temukan di sana, seorang yang punya karakter yang kuat, tapi juga memiliki talenta yang bagus, good talent, dan dia diberkati Tuhan. Kejadian pasalnya yang ke-37. Kejadian 37.
ayat 1. Coba kalau kita mau lihat ya. Adapun Yakub ia diam di negeri pengembangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Terus ayat berikut. Inilah dia keturunan Yakub, Yusuf, tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda. Umur 17 tahun masih muda. Mana? Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf, perhatikan kalimat ini. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudara. Yusuf selalu menyampaikan kepada ayahnya kejahatan saudara-saudaranya. Sepintas kita pahami kalimat ini, ini Yusuf ini tukang lapor itu. Ini Yusuf ini mulut ember. Si Yusuf ini munafik. Sepintas. Enggak. Mari kita lihat dari kacamata esensi dari firman Tuhan, yaitu Yusuf seorang yang memiliki karakter yang kuat di dalam Tuhan. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudara. Saudara, Yusuf punya tujuan apa sih? Yusuf punya prinsip apa? Dia tidak pernah mau berkompromi dengan yang namanya dosa. Dia tidak pernah mau berkompromi dengan namanya kejahatan. Dia selalu lurus. Dia selalu konsisten dengan kebenaran firman Tuhan. Dosanya dosa, jahatnya jahat, benarnya benar, saudara. Firman Allah mesti ditaati secara penuh, tanpa batas. Yusuf tidak pernah kompromi. Dia punya karakter yang kuat, saudara. Dan saudara tahu, Yusuf ini karakternya itu, saudara, sudah menjadi lifestyle, sudah menjadi gaya hidupnya, sudah mendarah daging. Kalau dalam bahasa keren, sudah menjadi jadi bagian hidupnya. Jadi total ketaatan yang total terhadap Tuhan, takut kepada Tuhan, itu sudah menjadi bagian hidup Yusuf masih sejak dia muda sekali. Jadi kalau dia dengar, dia lihat tentang kejahatan, tentang dosa, dia sama sekali menjadi tidak tenang dan dia tidak mau berkompromi sedikit pun. Puji Tuhan. Yusuf dari sejak muda dia sudah terbentuk dengan karakter yang kuat. Makanya saudara lihat ya, Yusuf dia tinggal dengan saudara-saudaranya. Alkitab catat di sana dia bergaul dengan kakak-kakaknya ya, di sana. Dan kakak-kakaknya itu kalau saudara baca ayat 1, kakak-kakaknya nggak suka sama dia. Bahkan mau salam aja sama, misalnya bangun pagi, selamat pagi Yusuf, nggak ada. Kalaupun katanya mereka mau kasih salam sama Yusuf, itu sambil bentak-bentak sama Yusuf. Kenapa? Karena mereka nggak suka sama Yusuf. Tapi Yusuf memang sudah punya karakter. Walaupun dia perlakukan seperti itu, dia tetap baik dengan kakak-kakak. Itu strong karakter. Ada orang kan, saya sih nggak suka bohong, tapi kalau terpaksa, ya apa boleh buat. Nah ini sudah, ini namanya kalau bukan walau. Saya punya teman di kampung.
Sudah bukan di kampung, waktu saya SMA dulu, kami satu gang. Baik sekali orangnya sudah. Walaupun dia preman, tapi baik sekali dia sama saya. Dan sama orang lain sudah baik. Satu ketika dia diganggu oleh orang di gang lain. Dia dibuat tim jahat. Saudara, saya lihat saudara betapa jahatnya dia. Hampir dia bunuh itu orang. Dia bilang, Bill, kita baik. Maka kalau orang bikin jahat, kita lebih jahat juga. Dia katanya baik, tapi kalau ada orang buat jahat sama dia, dia lebih jahat dari orang itu. Di sini tidak ada. Tidak ada yang ada. Saya sih baik, tapi kalau ada yang senggol saya, hati-hati. Sini sih tidak ada, tapi di sana sini ada, masih. Berarti belum kuat karakternya ya Pak Gembala. Belum kuat karakternya. Yusuf diperlakukan tidak baik, tetap dia baik. Sekali baik, tetap baik. Kenapa saudara? Karena memang dari muda dia sudah terbentuk itu karakter yang kuat. Takut akan Tuhan. Dia punya integritas. Apa yang dilakukan Yusuf selalu standarnya itu dia lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi biar manusia nggak lihat, dia tahu ada Tuhan yang mengamati dia. Jadi semua dia pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ukurannya itu Tuhan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Itu orang yang integritas, yang berkarakter kuat. Ketika dia bertumbuh, sampailah Yusuf di Mesir. Sampai dia di Mesir, Tuhan proses dan Tuhan bawa. Yusuf akhirnya ada di tengah keluarga seorang pejabat sekaligus pengusaha besar di Mesir, namanya Potifar. Saudara tahu, kalau pejabat di Mesir pada waktu itu, otomatis istrinya cantik sekali. Kenapa? Karena pada zaman itu kalau seorang yang punya harta banyak dan kedudukan tinggi, dia bebas pilih di mana saja saudara perempuan-perempuan yang cantik untuk bisa menjadi pendamping. Otomatis saudara, Potifar itu adalah memiliki istri yang sangat cantik. Yusuf ada di situ. Potifar bilang, semua urusan di rumah ini kuserahkan kepada kamu yang atur semua. Cuma satu yang tidak boleh kamu atur, ya. Tidak boleh kamu ganggu. Nyonya ibu di situ, nyonya tuan nyonya di situ, ya. Tidak boleh gitu. Atur, tidak boleh diganggu dan sebagainya. Saudara, firman Allah katakan, berhari-hari istri Potifar merayu Yusuf untuk hidup bersama, tidur bersama. Berhari-hari saudara, dia digoda. Padahal Yusuf itu kan orang yang sebenarnya kalau secara psikologis, dia orang yang sebelumnya punya latar belakang yang terbuang jadi budak, orang yang tidak dipedulikan dan lain sebagainya. Secara psikologi manusia dia butuh mungkin perhatian seperti itu. Tapi Yusuf bilang, bagaimana mungkin besar kejahatannya kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi Yusuf saudara punya standar karakter, apapun yang dia lakukan selalu dia pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dia ukurannya itu Tuhan, bukan karena dilihat manusia. Kadang-kadang kita di kantor, di tempat pekerjaan, ketika bos tidak ada, ketika atasan
perasaan tidak ada, sudah santai-santai, sudah tidak melakukan tanggung jawab dengan baik. Tapi pada bos datang, wah rajin, wah hebat. Di depan manusia kelihatan bagus, tapi sebenarnya karakternya itu bobrok, integritasnya tidak bagus. Otomatis dia tidak takut akan Tuhan, karena orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang selalu memiliki standar. Apapun yang dia lakukan ada Tuhan di bawahnya. Yusuf, dia bilang, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan sebesar ini kepada Tuhan? Yusuf lolos. Kenapa? Karena dari sejak muda dia sudah punya karakter, dia sudah menjadi beingnya, dia sudah menjadi gaya hidupnya, dia sudah habitnya dia, bahwa memang dia tidak pernah mau berkompromi dengan yang namanya dosa dan kejahatan. Amin. Anak-anak muda semua kita tidak berkompromi dengan dosa. Amin. Siapa, anda usah angkat tangan, siapa yang tidak suka dengan kejahatan? Bapak-bapak, siapa yang tidak suka dengan kejahatan? Anak-anak muda, siapa yang tidak suka dengan kejahatan? Kita sepakat, kita semua tidak suka dengan yang namanya kejahatan. Izin Pak Kemal, saya tambah sedikit ya. Oh, sudah setengah 10 ya. Ada jemaat tanya dulu, Pak Pendeta, dia langsung gini, saya masih merokok. Ya saya tahu Bapak masih merokok. Kenapa sih Bapak masih merokok? Udah ribuan tahun ya anak Tuhan. Nggak ada ayat di Alkitab bilang dilarang merokok. Mungkin ada di sini bapak-bapak anak muda yang masih merokok. Kadang menjadi alasan, nggak ada kok dilarang merokok di sini. Mau saya kasih tahu ayat dilarang merokok di sini? Boleh tambah sedikit Pak? Buka Ayub 20. Nah ini tambah. Izin ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ayub 20 ayat 12. Cepat. Ayub 12 supaya kita baca sama-sama di atas. Di Alkitab memang tidak ada tentang merokok, tapi kita melihat hakikat dari merokok itu di mana. Nah ini, saya baca cepat aja. Sungguh pun, nah sekarang saya saja yang baca ya, saudara perhatikan. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya. Maaf, saya dulu pernah juga sih ada rasa itu ya, sempat ada rasa juga itu namanya rokok itu ya. Jadi saya sedikit tahu lah rasanya itu enak, manis. Kadang-kadang ada yang asam pahit, tapi intinya manis ya. Sungguh pun kejahatan itu manis. Apalagi sekarang kan ada yang namanya vape. Makin dikemas lagi, rasa ini, makin tambah manis, tambah enak. Ya. Terus sekalipun ia menyembunyikan di bawah lidahnya, saya ingat dulu, itu asap itu disembunyikan di mana? Biasanya gini. Apakah saudara merokok? Langsung keluarkan? Enggak. Atau terus ayatnya mana? Terus, nah belum. Terus. Nah, menikmatinya serta tidak melepaskannya dan menahannya pada langit-langitnya. Saya kasih contoh karena saya pernah juga. Jadi begini, nikmati dulu, sembunyi di langit-langit, menikmatinya. Apalagi kalau baru makan, apalagi kalau habis makan pedes-pedes, nikmat sekali yang namanya merokok. Ya, rasanya mau ditahan terus, ya kan? Lanjut.
namun berubah juga makanannya di dalam perutnya menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Kalau tahu bisa ular tedung itu adalah racun yang mematikan pada zaman itu. Dia tidak pakai bahasa nikotin, tapi dia pakai bahasa bisa ular tedung. Racun yang mematikan orang waktu itu ketika dia digigit ular tedung. Nah saudara, kalau tidak ditangani secara cepat, siap-siap dia untuk mati. Kalau udah kena paku ular itu, ular tedung. Jadi itu racun yang mematikan. Bisa ular tedung itu adalah racun yang mematikan. Dunia medis sudah menegaskan, bahkan di penjual-penjual rokok, di iklan-iklan sudah kasih tahu di sini apa? Rokok membunuh, apa ya? Ya kan ada itu. Saya kan tidak kadang-kadang ada kan di situ iklan kan rokok membunuh. Nikotin itu dalam rokok itu adalah satu pembunuh, nomor 2 atau nomor 1? Nomor 2 rokok itu. Nomor 1 jantung atau apa ya? Itulah kira-kira ya. Berarti racun yang mematikan. Dia berubah di sini sudah waktu masuk di sini. Terus saja cepat karena cepat terus. Harta benda ditelannya. Harta benda. Kenapa dipakai harta benda? Oke lah yang punya banyak duit, oke lah. Tapi yang pas-pasan. Saya tanya sama teman, iya sih kau, Pak, Bang, itu sehari berapa bungkus? Saya masih 3 bungkus. Memang saya lihat, Bang dipasang namanya. Berapa itu? 30.000. Berarti 30.000 satu bungkus. Berarti kalau 3 bungkus satu hari, 90.000 satu hari kali 30. Kalau saya susah tanya berapa ya? 90 kali 30 200 2.700.000 satu bulan. 1 tahun berarti apa? 30 kali 12 berapa ya? Pak Imbal berapa? Berapa? 30 juta. Sudah dapat motor baru saudara dalam 1 tahun. Cuma hiburan dengan merokok. Udah dapat mobil second 30 juta. Kalau yang orang mau beli mobil second nggak ada 30 juta. Nah saudara, makanya dicatat harta benda, artinya sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai. Apalagi bagi umumnya sekarang kan perokok itu sudah, itu bukan cuma di kelas banyak duit, justru banyak yang menengah ke bawah saudara itu sudah tidak harta benda ditelannya. Selanjutnya lebih cepat saja ya. Nanti kalau saudara mau sering merokok boleh, saya kasih ayat-ayat lain firman Tuhan. Boleh datang temui saya secara pribadi yang mau terlepas dari rokok. Terus, nah, yang tadi masih ada. Nih, dimuntahkannya lagi ada. Harta benda ditelannya, tetapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkannya dari dalam perut. Adakah yang merokok dan dikeluarkan lagi asapnya? Tunggu lama saudara udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya kalau merokok ini mati dulu, jadi racun dulu di dalam. Baru apa? Kalau dia sudah ahli, sama dengan teman saya di kampung, dia keluarnya bisa bulan, tapi bisa juga dia keluar los. Kenapa kamu bisa keluar los? Karena dia sumring. Minta ampun sama Allah. Dikeluar terakhir kenapa? Dan ayat bisa ular tedung akan lisannya, ia akan dibunuh oleh lidah ular. Saudara, tidak ada catatan kata yang mengatakan merokok. Yang ada itu adalah kejahatan. Coba di ayat pertama, di ayat 12 sekali lagi di ayat 12, terus cepat. Ayat 12, mana ayat 12? Nah ini, sungguh pun kejahatan. Tidak ada bahasa merokok. Kejahatan. Kita sudah sepakat tadi kan?
tidak kompromi dengan jahat. Amin. Mau lebih punya karakter yang strong, saudara harus takut akan Tuhan. Benci itu namanya kejahatan. Hati-hati dengan tipuan iblis hari-hari ini. Anak-anak muda, saya tegaskan, saya sudah bilang juga kepada anak muda di sini. Oh, sate itu kan tidak apa-apa, itu kan cuma ini. Itu cuma tipuan iblis. Dengan anak muda dan saudara yang masih menggunakan. Malah HP itu sudah ditambah bahan-bahan kimia yang lain. Ada 30 bahan kimia ya kalau salah di HP. Campuran. Saudara, satu botol itu bisa, kalau disejajarkan dengan rokok itu bisa 20 batang. Ya, kalau yang standar. Tuhan tolong anak-anak muda jemaat Tuhan. Lepas dari semua itu. Kita berkomitmen strong character, takut akan Tuhan. Yusuf. Dan yang terakhir sekali, Mazmur 25 ayat 14 dia katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Saudara akan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan ketika engkau seiring memiliki roh yang takut akan Tuhan. Dan yang terakhir sekali, Tuhan bilang, dan janji-janjinya apa? Diberitahukan. Kata diberitahukannya ini bukan cuma disampaikan, tapi diberikan. Rupanya sudah orang yang mengejar strong karakter, Tuhan akan melengkapi dia dengan janji-janji, talenta, karunia, bahkan berkat-berkat jasmani akan Tuhan berikan kepada jemaat anak-anak Tuhan yang punya karakter rohani yang kuat. Jemaat yang karakter rohaninya itu kuat, dengan baik-baik kejar itu karakter, kejar itu karakter yang benar, kejar itu roh yang takut akan Tuhan, yang benci akan dosa, yang tidak kompromi dengan kejahatan, yang siap-siap saudara akan diberkati oleh Tuhan. Engkau akan diberkati dengan full talent, engkau akan diberkati dengan berkat jasmani dan berkat rohani. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan.